Selamat malam Ibu, nama saya Berta Devi Gladora Utabara. Saya akan menjawab soal pertemuan ketiga. Soal pertama yaitu sebutkan hakikat dan tujuan dari suatu negara. Pengertian sederhana dari negara adalah suatu organisasi dalam suatu wilayah yang memiliki kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyat-rakyatnya. Negara harus memenuhi unsur-unsur berikut, yaitu 1. Unsur konstitutif, yang merupakan unsur yang paling penting syaratnya mutlak terbentuknya suatu negara. Syarat untuk disebut negara mencakup 3 unsur, yaitu 1. Unsur tempat, 2. Unsur manusia, dan 3. Unsur organisasi. B. Unsur deklaratif, yaitu unsur tambahan yang bisa tidak dimiliki suatu negara. Tujuan dari negara yaitu 1. Dalam teori kemerdekaan yaitu untuk terjadinya negara itu adalah untuk membangun dan menyelenggarakan hukum, sedangkan hukum adalah untuk menjamin kemerdekaan manusia. Hukum dan kemerdekaan tidak dapat dipisahkan. Tujuan negara adalah untuk kebaikan bersama umat manusia seperti yang dikehendaki Tuhan itu dalam teori keadilan. Terus dalam teori kesejahteraan dan kebahagiaan, tujuan negaranya adalah untuk mewujudkan kesejahteraan umum negara yang dipandang sebagai alat untuk mencapai tujuan bersama, tatanan masyarakat yang di dalamnya terdapat kebahagiaan, kemakmuran, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terus soal yang kedua, sebutkan konsep dasar negara Pancasila. Dasar negara merupakan suatu norma dasar dalam penyelenggaraan bernegara yang menjadi sumber dari segala sumber hukum, sekaligus sebagai cita hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis dalam suatu negara. Pancasila menjadi sumber dari segala sumber hukum, sekaligus sebagai cinta hukum. Soal ketiga, sebutkan apa saja pendekatan dari Pancasila sebagai dasar negara. Dalam 1. Sumber yuridis. Pancasila sebagai dasar negara. Secara yuridis ketatanegaraan, Pancasila merupakan dasar negara Republik Indonesia sebagaimana terdapat pada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sumber historis. Pancasila sebagai dasar negara secara historis diawali dari sidang BPUPKI. Dengan demikian jelas kedudukan Pancasila itu sebagai dasar negara. Berikutnya, sumber sosiologi Pancasila sebagai dasar negara. Secara sosiologi kita perlu melihat pokok-pokok moral yang tercantum pada nilai-nilai kelima sila Pancasila. Dan terakhir, sumber politis Pancasila dapat dilihat dari ketentuan pasal 1 ayat 2 yang di dalamnya pasal 36A Pasal 1 ayat 2 terkandung makna bahwa Pancasila menjelma sebagai asas dalam sistem demokrasi konstitusional. Konsekuensinya, Pancasila menjadi landasan etik dalam kehidupan politik bangsa Indonesia. Soal keempat, uraikan hubungan antara Pancasila dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 memenuhi syarat unsur mutlak sebagai status fundamental norm. Oleh karena itu, kedudukan pembukaan merupakan peraturan hukum yang tertinggi di atas Undang-Undang Dasar. Pancasila merupakan asas kerohanian dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai status fundamental norm. Secara ilmiah akademis, pembukaan Undang-Undang Dasar mempunyai hakikat kedudukan yang tetap, kuat, dan tak berubah lagi. Negara yang dibentuk dengan perkataan lain, jalan hukum tidak lagi dapat diubah. Dengan demikian, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tidak dapat diubah. Hal ini dapat dilihat pada pasal 37 Undang-Undang Dasar 1945, amandemen keempat ayat 1 sampai ke-5, hanya berisi ketentuan perubahan pasal-pasal Undang-Undang 1945, bukan pembukaan Undang-Undang 1945. Apa saja penjabaran Pancasila dalam pasal-pasal Undang-Undang 1945? Soal kelima, Pancasila merupakan nilai dasar yang sifatnya permanen dalam arti secara ilmiah akademis, terutama menurut ilmu hukum, tidak dapat diubah karena merupakan asas kerohanian atau nilai inti dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana kaidah negara yang fundamental. Untuk mengimplementasikan nilai-nilai dasar negara dalam kehidupan bernegara, diperlukan nilai-nilai instrumental, yaitu pasal-pasal dalam Undang-Undang 1945. Implikasikan pasal-pasal dalam UUD tidak bersifat permanen, artinya dapat diubah berdasarkan ketentuan dalam pasal 37 ayat 1 sampai dengan ayat 5 UUD. Contohnya, penjabaran Pancasila dalam pasal-pasal UUD 1945 dapat digambarkan sebagai berikut. Nilai sila pertama, nilai instrumental pasal-pasal dalam Undang-Undang 1945, pasal 28E ayat 1, pasal 29,
nilai sila kedua, nilai fundamental, pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945, pasal 1 ayat 3, pasal 26 ayat 1 dan ayat 2, pasal 27 ayat 1 dan ayat 2, pasal 28A, 28B, 28C, 28D, 28F, 28J dan seterusnya. Soal ke-6, sebutkan penerapan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Implementasi Pancasila berarti menjabarkan nilai-nilai Pancasila dalam bentuk norma-norma serta merealisasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ada dua macam implementasi Pancasila, yakni A. Implementasi Pancasila dalam ketatanegaraan adalah pelaksanaan nilai-nilai Pancasila. Terus yang kedua, implementasi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari adalah pelaksanaan nilai-nilai Pancasila tersebut pribadi, perseorangan, atau setiap penduduk. Pelaksanaan ini lebih berkaitan dengan norma-norma. Terima kasih.